Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Para Penunggu Jenazah. Cerita ini ditulis oleh Feliwa. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Para Penunggu Jenazah. Si pengurang Tapi ia penasaran setelah mendengarkan teriakan dari kamar Raden Putri. Dengan degup jantung yang berdebar, terpaksa ia keluar kamar untuk memeriksa keadaan majikannya. Mata Suhartini terbelalak saat membuka kamar Raden Putri, karena majikannya tersebut sudah tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah kasur berbalutkan spray putih dengan dipenuhi oleh darah yang telah membusuk. Sementara bau busuk menyeruak dari dalam kamar tersebut. Manakala Suhartini sedang ketakutan menyaksikan keadaan di kamar majikannya, tiba-tiba muncul perempuan berkebaya merah dengan wajahnya yang rata. Perempuan itu mendekati Suhartini yang sedang diam berdiri karena syok sambil berbisik lirih. "Kamu yang menggantikan kedudukan Raden Putri." Di tengah hutan belantara, tepatnya di jalan besar, Arman dan Dadan masih berjalan sempoyongan menjauhi tempat jahanam yang menyengsarakan. Sementara keadaan masih gelap karena hari belum berganti pagi. Dan kita harus tetap berjalan di jalur ini, jangan sampai masuk kembali ke jalur hutan, karena jalan besar ini yang akan mengarahkan kita ke tempat pemukiman warga, ucap Arman yang berjalan gontai dengan nafasnya yang kembang kempis sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling hutan yang gelap. Dadan tidak menimpali ucapan Arman karena ia sudah merasa lelah. Entah berapa ratus kilo jalan yang ia dan Arman lalui, dan juga Dadan akan menuruti apa yang diinstruksikan oleh temannya. Kemanapun Arman melangkah, ia akan setia mengikutinya. Tapi karena kelelahan ditambah dengan syok, dan belum ada sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya hingga membuat tenaga Dadan terkuras, tubuhnya terjatuh di tengah-tengah jalan besar yang dinaungi oleh pohon-pohon besar dan rindang. "Dan lu baik-baik aja kan?" "Gue capek, Man. Kerongkongan gue terasa kering. Sepertinya gue gak sanggup jalan lagi. Kita istirahat dulu ya, Man." Arman tidak bisa menolak permintaan temannya yang kelelahan. Sebenarnya Arman pun sama dengan apa yang dirasakan oleh Dadan. Ia kelelahan, kerongkongannya terasa kering karena haus. Sementara tidak ada makanan dan minuman, sebab tas ransel yang berisi perbekalannya tertinggal di rumah panggung itu. Bahkan mungkin perbekalan tersebut telah hangus terbakar. Arman dan Dadan menyandarkan tubuhnya di pepohonan sambil mengatur napasnya yang terasa berat. Arman cemas takut makhluk-makhluk mengerikan itu kembali memburu mereka berdua, karena lokasi yang mereka diami tersebut adalah tempat terbuka, yaitu jalan besar yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dalam kondisi yang menyulitkan, Arman berharap ada seseorang yang menolongnya. Tapi hutan itu terlalu sunyi dan hening, bahkan gelap. Yang terdengar hanya suara serangga dan binatang malam. Pikir mereka mana mungkin ada seseorang yang berani masuk ke dalam hutan tersebut. Bahkan di siang hari pun orang-orang segan untuk memasuki hutan ini. Terpaksa Arman dan Dadan akan beristirahat di tempat tersebut sampai hari berganti terang. Pikir mereka kalau siang hari akan memudahkannya untuk bergerak, bahkan mencari air dan makanan. Arman dan Dadan memaksakan untuk memejamkan matanya, berharap mereka tidur dengan lelap, dan saat bangun hari sudah berganti terang. Tapi rasa dahaga, lelah, dan perih di perut mereka karena lapar tidak bisa membuat Arman dan Dadan tertidur. Dalam batin Arman berdoa semoga ada seseorang yang menolongnya. Dalam keadaan seperti itu, dari kejauhan Arman seperti melihat setitik cahaya.
dan seseorang dalam bentuk siluet yang bergerak maju ke arahnya. Arman memicingkan netranya untuk memastikan siapa seseorang tersebut. Dengan kecemasan dan penuh waspada, Arman terus menatap seseorang yang semakin mendekatinya. Walaupun Arman dan Dadan waspada bahkan takut kalau seseorang tersebut adalah makhluk-makhluk yang hendak memburu mereka, tapi Arman dan Dadan sudah pasrah. Mereka tidak akan lari karena sudah lelah dan kehabisan tenaga. Jika makhluk itu hendak menangkapnya, bahkan mencelakainya, Arman akan mengumandangkan azan dan membaca doa yang telah diajarkan oleh kakek yang sudah menyelamatkannya keluar dari tempat jahanam tersebut. Seseorang itu perlahan semakin mendekati Arman dan Dadan. Walaupun belum jelas terlihat dari wajahnya karena masih samar, tapi Arman bisa memastikannya kalau seseorang itu adalah pria tua yang berjalan ringkih dengan membawa obor sebagai penerangan jalan. Sementara kayu bakar yang dipikulnya menumpuk di atas pundaknya. Setelah berada di hadapan Arman dan Dadan, lantas pria tua tersebut berhenti sambil menatap aneh dan bertanya, "Malam-malam begini ngapain kalian berada di tempat seperti ini?" Karena masih curiga, Arman dan Dadan tidak langsung menjawab pertanyaan dari pria tua itu. Arman dan Dadan malah menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki karena takutnya pria tua tersebut bukan manusia. "Tidak sopan kalau ada orang tua yang bertanya terus tidak dijawab," bentak pria tua tersebut sambil menatap lekat kepada Arman dan Dadan yang masih terduduk sambil bersandar lemas di pepohonan yang besar. Arman terkesiap dengan ucapan pria tua itu dengan kalimat yang terbata. Lantas Arman menimpalinya sementara Dadan hanya diam. "Kami sedang tersesat di hutan ini. Apakah kakek tahu tempat pemukiman warga yang dekat dengan hutan ini?" Si kakek hanya tersenyum dengan ucapan Arman, lalu ia mendekati Arman dan Dadan. "Kalian habis ngapain sampai tersesat di hutan?" "Ceritanya panjang, kek. Nanti saya jelaskan. Tapi apakah kakek mau menolong kami? Kami sangat kelelahan karena sudah lama tidak makan dan minum." "Kalian ikut dulu ke gubuk kakek. Kebetulan gubuknya tidak jauh dari tempat ini. Kakek kemalaman karena habis mencari kayu bakar dan hewan buruan. Tapi sayang, hewan buruannya tidak ada apa yang dapat hanya kayu bakar ini." Si kakek memperlihatkan gundukan kayu bakar yang dipikulnya. Arman merasa senang dan lega, begitupun dengan Dadan setelah mendapatkan tawaran dari pria tua tersebut. Tak berpikir panjang, Arman dan Dadan segera beranjak dari tempat duduknya mengikuti si kakek yang telah terlebih dahulu berjalan. Agak lama Arman dan Dadan berjalan mengikuti si kakek menyusuri hutan yang gelap. Tapi untungnya si kakek membawa obor untuk menerangi jalan yang tampak samar. Akhirnya mereka bertiga sudah sampai di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Gubuk tersebut berada di tengah hutan. Setelah meletakkan kayu bakar yang dipikulnya, lantas pria tua itu mempersilahkan Arman dan Dadan untuk memasuki gubuknya. Arman dan Dadan memasuki gubuk pria tua tersebut. Keadaan di dalam gubuk yang tidak terlalu besar itu hanya berdindingkan dan beralaskan bambu. Tapi di dalamnya ada ruangan yang tersekat oleh bambu yang disusun rapi. Sementara lampu teplok yang menempel di ujung bilik itu hanya menerangi ruangan yang tampak temaram. "Kakek tinggal dulu sebentar, mau ke belakang ambil air minum untuk kalian. Pasti kalian haus," ucap si kakek sambil beranjak pergi meninggalkan Arman dan Dadan. Tak berapa lama pria tua tersebut telah kembali dengan membawa kendi berukuran sedang dan 2 buah piring yang berisikan makanan. Lantas meletakkannya di hadapan Arman dan Dadan. "Silakan airnya diminum dan makanannya dicicipi. Makanan ini hanya ubi rebus dan daging tupai hasil buruan kakek." Si kakek menawarkan makanan dan minuman kepada Arman dan Dadan. Sambil mengucapkan rasa terima kasih pada si kakek, Arman dan Dadan langsung meminum dan memakan suguhan dari pria tua itu dengan lahapnya. Karena mereka berdua sudah lama tidak menemukan air dan makanan.
Setelah selesai makan, si kakek menanyakan kenapa Arman dan Dadan bisa berada bahkan tersesat di hutan tersebut. Arman menceritakannya dengan panjang lebar saat dirinya mendapatkan pekerjaan untuk menjaga dan mengurus ratusan rumah panggung di hutan ini. Arman juga menjelaskan kalau dirinya dan Dadan kabur setelah rumah-rumah panggung itu terbakar. Karena tempat tersebut bermasalah, hampir merenggut nyawanya. Bahkan sebagian rekan-rekan kerjanya telah tewas dan akhirnya mereka berdua tersesat di hutan. Kalian istirahat saja dulu di gubuk kakek. Besok kakek akan mengantarkan kalian sampai keluar dari hutan ini. Arman dan Dadan merasa senang setelah pria tua tersebut berucap seperti itu. Dadan meminta izin untuk buang air, lantas si kakek mengatakan kalau di belakang ada sumur. Dadan pergi ke belakang gubuk untuk buang hajat, tapi sesaat Dadan berhenti di ambang ruangan yang tersekat setelah mendengarkan suara erangan dari kamar tersebut. Mata Dadan terbelalak saat menatap dari ruang itu. Ada seseorang yang berbaring sambil meringis kesakitan. Sementara di sebelahnya tampak seonggok jasad yang sebagian anggota tubuhnya telah hilang. Dadan mengenali seseorang yang sedang berbaring meringis serta mengerang kesakitan sambil memasuki ruangan dan mendekati seseorang itu. Dadan memanggil sebuah nama yang tidak begitu asing. Martha. Dadan mendekati kedua tubuh yang terlentang di atas ranjang kecil yang terbuat dari bambu. Tubuh yang satunya masih bergerak, bahkan terdengar merintih dan mengerang seperti kesakitan. Sementara tubuh yang satunya lagi sudah kaku, bahkan sebagian anggota tubuhnya sudah hilang. Dengan degup jantung yang berdebar, perlahan Dadan mendekati kedua tubuh itu. Ia mengenali salah satu dari kedua tubuh tersebut setelah berada di antara mereka. Ya, salah satu tubuh yang merintih itu adalah rekan kerjanya di tempat-tempat rumah panggung itu. Ia adalah Martha. Dengan ragu Dadan semakin mendekati Martha yang sebagian tubuhnya dipenuhi luka, tapi luka-luka tersebut seperti sudah diobati oleh seseorang. Lantas ia bertanya, "Mar, ini lo?" Perlahan Martha membuka matanya, lalu menatap Dadan yang sedang berdiri di sampingnya. Dengan suaranya yang terbata, bergetar dan lirih, Martha menimpali pertanyaan Dadan. Ini Bang Dadan kan?" "Iya, ini gue Dadan. Syukurlah lu selamat, Mar." Martha sedikit tersenyum mendengar jawaban dari Dadan, tapi ketika Martha hendak bangkit dari tempat tidurnya, Dadan menahannya serta menyuruhnya untuk kembali berbaring. "Jangan dipaksakan kalau masih terasa sakit. Maafin gue dan Arman karena tidak bisa nolongin lu dari kebakaran di rumah-rumah panggung itu. Karena waktu itu kami sangat panik dan tidak sempat untuk nolongin lu karena ngelihat api yang sangat besar. Terus kami kira lu udah gak selamat. Bang Arman di mana? Terus kok abang bisa ada di sini?" "Arman juga ada di sini. Kami berdua ditolong oleh kakek penghuni gubuk ini sewaktu kehabisan tenaga dan sedang kebingungan di tengah hutan. Lu sendiri kenapa sampai ada di gubuk ini?" "Sewaktu rumah-rumah panggung itu kebakaran, saya masih terkurung di salah satu ruangan rumah gubuk itu dengan kedua jasad yang hampir membunuh saya. Tapi suara azan menghempaskan kedua jasad tersebut. Lalu tiba-tiba dari ruangan itu muncul asap dan api. Saya sangat panik. Dengan sisa tenaga dan keberanian, saya mencoba untuk mendobrak pintu kamar, sementara api sudah membakar seluruh ruangan bahkan mengepung saya. Akhirnya dengan beberapa kali percobaan, pintu pun bisa terbuka. Gak berpikir panjang, saya langsung lari menerobos kobaran api. Bahkan pakaian dan tubuh saya sempat terbakar. Saya mengguling-gulingkan diri di atas tanah untuk memadamkan api yang membakar pakaian dan tubuh saya. Setelah api berhasil dipadamkan dari tubuh ini, lalu saya kembali bangkit dan berlari memasuki hutan yang gelap dengan luka bakar di tubuh. Di tengah perjalanan saya tumbang dan tidak sadarkan diri. Setelah sadar, tiba-tiba saya sudah berada di tempat ini, sementara kakek itu mengobati luka bakar di tubuh saya. Katanya ia menemukan saya di tengah hutan dengan keadaan yang mengkhawatirkan.
Karena kasihan dengan saya, kakek itu membawa saya ke tempat ini. Lalu bagaimana kalian bisa keluar dari tempat itu? Kami berdua sama sepertimu, terkurung di rumah panggung dengan jasad yang hampir membunuh kami. Bedanya saat kami keluar dari rumah panggung itu, rumah-rumah panggung belum terbakar, tapi kami dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan yang sangat banyak. Tapi setelah Arman mengumandangkan azan, makhluk-makhluk mengerikan itu lari tunggang langgang. Gue juga masih tidak percaya kalau Arman bisa azan dan mengucapkan doa yang asing bagi gue. Padahal boro-boro berdoa dan azan, baca bismillah pun dia tidak bisa. Setelah Arman mengumandangkan azan, tiba-tiba muncul angin yang sangat kencang dan kilat menyambar rumah-rumah panggung tersebut hingga terbakar. Ternyata tempat itu bukan pemukiman warga, tapi kita telah disesatkan untuk kembali ke tempat jahanam tersebut. Dadan melirik ke jasad kaku yang sebagian anggota tubuhnya telah hilang yang berada di samping Martha. Ini jasad siapa? Kakek menemukan jasad ini di tengah hutan sewaktu mencari kayu bakar. Hampir berbarengan dengan ditemukannya Martha. Tadinya jasad itu masih hidup dengan sebelah kakinya telah hilang. Mungkin dimakan binatang buas seperti harimau. Di tengah perjalanan ia sudah tak bernyawa karena mungkin tidak kuat karena kasihan. Takut jasadnya dimakan kembali binatang buas. Ya sudah, kakek bawa saja jasadnya ke sini untuk dikuburkan dengan layak. Kakek belum sempat menguburkannya karena sibuk mengobati Martha. Mungkin besok jasadnya akan kakek kuburkan. Syukur alhamdulillah Marlo selamat. Terima kasih banyak kek, karena kakek telah menolong teman kami, bahkan kami berdua. Pria tua tersebut hanya tersenyum sambil mendekati Arman dan Dadan juga Martha. Lantas si kakek mengusulkan sesuatu pada mereka bertiga. Sepertinya kalian harus menunda perjalanan kalian esok hari dan harus tinggal di sini beberapa hari lagi sampai Martha benar-benar pulih. Arman dan Dadan menyetujui usulan pria tua tersebut karena merasa kasihan dengan Martha. Lagian pikir mereka tinggal beberapa hari di gubuk si kakek akan membuat mereka aman dari kejaran makhluk-makhluk yang memburunya. Dan kelihatannya pria tua tersebut sangat baik, tidak mungkin mencelakai mereka. Setelah menemui Martha, lantas Arman mendekati jasad yang telentang kaku di atas ranjang kecil yang terbuat dari bambu. Arman seperti mengenali jasad tersebut dari wajah dan pakaiannya. Dengan wajah yang tampak pucat, Arman berucap dengan kata yang terbata, Bukankah ini Pak Karman? Arman menatap nanar seonggok jasad yang berbaring di atas ranjang kecil yang terbuat dari bambu. Sementara matanya berkaca-kaca kala mengetahui bahwa jasad tersebut adalah Pak Karman. Bulir bening jatuh dari manik matanya kala Arman membayangkan bagaimana saat Pak Karman diseret oleh makhluk-makhluk mengerikan ke dalam hutan sewaktu di tempat jahanam itu. Lantas ia melihat kembali bagaimana Pak Karman keluar dari hutan dengan kedua matanya yang telah buta dan berlumuran darah. Selanjutnya Pak Karman dibawa entah kemana oleh perempuan tua laknat itu hingga Arman tidak mengetahui nasib Pak Karman. Apakah benar-benar dibawa pulang ke rumahnya atau ditinggalkan begitu saja di tengah hutan belantara? Sekarang setelah jasad Pak Karman berada di hadapannya, Arman semakin mengetahui betapa kejamnya perempuan tua laknat itu. Karena menurutnya jika Pak Karman tidak dibawa pulang, tapi ditinggalkan begitu saja di tengah hutan belantara dengan keadaan buta, tidak melihat di sekitarnya sama sekali. Arman berspekulasi bagaimana sengsaranya Pak Karman berjalan sendirinya di tengah hutan dengan keadaan buta, hingga ia diserang oleh binatang buas. Membayangkan keadaan Pak Karman seperti itu, Arman menggerutu marah hingga terdengar oleh si kakek. Kejam sekali perempuan laknat tua itu. Semoga ia mendapatkan balasannya setimpal atas apa yang telah diperbuatnya. Tadi kamu bilang perempuan tua laknat. Siapa perempuan tua itu?
Dan apakah jasad ini teman kalian juga? Dia adalah yang mempekerjakan kami di rumah-rumah panggung di tengah hutan sana. Jasad ini adalah Pak Karman, salah satu rekan kerja kami. Gara-gara perempuan tua itu Pak Karman celaka, bahkan kehilangan nyawanya. Kakek pernah beberapa kali melewati rumah-rumah panggung itu sewaktu berburu dan mencari kayu bakar. Di tempat tersebut kakek sering menyaksikan keganjilan dan kejanggalan. Di antaranya kakek pernah melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih mengusung keranda dengan mayat di dalamnya. Orang-orang tersebut menyimpan keranda yang berisi mayat itu ke dalam rumah-rumah panggung. Bahkan saat kakek kemalaman sehabis berburu dan melewati tempat itu, jasad-jasad berwajah rata bermunculan keluar dan berdiri di ambang pintu rumah-rumah panggung. Kakek pun tidak paham kenapa di tengah hutan belantara ini banyak sekali berdiri rumah-rumah panggung. Untuk apa mereka membangunnya? Sekarang kakek mengerti. Ternyata rumah-rumah panggung itu dibangun sebagai tempat pemujaan, tumbal dan penyimpanan lumbung jenazah. Sesaat keadaan hening, tidak ada yang berkata kembali. Yang terdengar hanya serangga dan binatang malam. Di luar gubuk itu keadaan kian gelap karena malam semakin larut. Sementara di dalam gubuk mereka merasakan dinginnya angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding bambu. Sambil menghela napasnya, lantas pria tua tersebut berkata dengan suaranya yang agak serak, "Besok kita kuburkan jasad teman kalian dengan layak. Sekarang kita istirahat karena malam semakin larut. Bawa Marta ke tengah gubuk, jangan disatukan dengan mayat ini karena tidak baik. Kita tidur bersama di tengah gubuk sana." Setelah berkata seperti itu, lantas pria tua tersebut pergi berlalu keluar dari ruangan, sementara Arman dan Dadan menggandeng Marta yang masih lemah untuk membawanya ke tengah gubuk atas saran si kakek pemilik gubuk tersebut. Setelah berada di lokasi, lalu Marta dibaringkan di atas tikar yang terbuat dari anyaman pandan yang telah dihamparkan oleh si kakek. Sementara Arman, Dadan dan pria tua itu berbaring di samping Marta. Suara lolongan anjing hutan terdengar dari kejauhan, bahkan sesekali terdengar suara geraman harimau dari dalam hutan sana. Karena kelelahan, Arman, Dadan dan Marta tertidur dengan cepat tanpa memperdulikan keadaan, dan suara-suara yang membuat situasi di tempat tersebut terasa mencekam. Dini hari Marta terbangun karena merasakan sakit dan perih di luka bakar di tubuhnya. Dengan keadaannya yang lemah serta sesekali meringis menahan rasa sakit, ia bangkit dari tidurnya. Lantas ia duduk sambil menyandarkan tubuhnya di bilik bambu. Manakala Marta sedang terjaga karena tidak bisa memejamkan matanya kembali, netranya teralihkan dengan sosok bayangan yang memasuki ruangan tempat di mana jasad Pak Karman berada. Tak berselang lama seseorang itu keluar dengan menyeret jasad Pak Karman yang telah terbujur kaku. Marta tidak mengetahui persis siapa sebenarnya seseorang tersebut karena wajahnya ditutupi dengan selai kain berwarna hitam, dengan mengenakan pakaian serba hitam ditambah dengan lampu templok yang terpendar temaram, hingga membuat pandangan Marta semakin tidak begitu jelas. Seseorang itu membawa jasad Pak Karman ke belakang gubuk dengan degup jantung yang berdebar. Marta berusaha untuk membangunkan Arman dan Dadan, tapi karena sangat kelelahan mereka berdua sama sekali tidak bergerak, bahkan semakin terlelap dalam tidurnya. Sementara pria tua pemilik gubuk tersebut tidak berada di ruangan. Tadinya Marta enggan menghampiri seseorang yang membawa jasad Pak Karman, tapi karena penasaran, dengan terpaksa ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya dengan perasaan takut dan ragu. Marta beranjak pergi untuk memeriksa siapa sebenarnya seseorang itu dan apa tujuannya membawa jasad Pak Karman. Marta berjalan gontai sambil sesekali meringis merasakan tubuhnya yang masih sakit menuju ke belakang gubuk. Lantas ia membuka pintu belakang yang terbuat dari bambu.
Di luar tampak gelap, semilir angin yang menerpa tubuh Martha terasa dingin menusuk tulang. Martha memicingkan rungunya kala terdengar suara seperti seseorang yang sedang memotong-motong sesuatu dengan sebuah golok. Karena di luar terlihat gelap, Martha kembali ke dalam gubuk untuk mengambil lampu templok yang menempel di ujung bilik. Selanjutnya ia berjalan menuju ke salah satu suara yang ia dengar. Lampu templok yang Martha bawa terpendar menerangi jalan yang gelap. Sementara suara tebasan itu terdengar semakin jelas beriringan dengan suara serangga dan binatang malam. Dengan hati-hati dan jantung yang berdegup kencang, Martha melangkahkan kakinya semakin mendekati suara tebasan tersebut. Martha menghentikan langkah kakinya sambil mengintip di balik pohon sengon. Di belakang gubuk, tepatnya di bawah pohon jati yang rindang, Martha melihat dengan samar ada seseorang yang sedang menebas sesuatu dengan goloknya. Netra Martha terbelalak, sementara suara teriakannya tertahan di tenggorokan. Martha memekik ketakutan sementara napasnya memburu dengan cepat kala ia menyaksikan seseorang berpakaian serba hitam itu sedang memutilasi jasad Pak Karman di bawah rindangnya pepohonan. Di bawah rindangnya pohon jati, Martha menatap samar sebuah pergerakan dari seseorang yang sedang melakukan aktivitas yang tak lazim. Seseorang itu sedang memotong-motong jasad Pak Karman. Sebilah golok yang dipegangnya mengoyak daging Pak Karman hingga terpisah menjadi beberapa bagian. Martha belum mengetahuinya secara pasti siapa seseorang tersebut karena matanya tidak begitu awas. Sebab ia mengenakan penutup wajah ditambah dengan keadaan masih gelap karena masih dini hari. Angin berhembus menerpa tubuh Martha yang sedang bersembunyi di balik pohon sengon, menambah bulu halusnya kian menebal. Tubuh Martha merinding bahkan menggigil kala mengintip penuh hati-hati seseorang yang tampak samar. Perut Martha terasa mual kala menatap nanar tubuh Pak Karman yang telah terpotong menjadi beberapa bagian. Tapi ia menahannya agar tidak memuntahkan isi perutnya, karena kalau sampai itu terjadi, seseorang itu akan mengetahui keberadaan Martha yang sedang bersembunyi dan mengawasi kegiatannya. Manakala Martha sedang menyaksikan keadaan di hadapannya yang menakutkan, tiba-tiba muncul kembali sosok yang sama dari dalam hutan yang gelap. Sosok yang baru muncul itu menghampiri seseorang yang baru selesai memotong jasad Pak Karman, seperti sedang melakukan sebuah komunikasi yang tidak dimengerti oleh Martha. Lantas mereka berdua membawa potongan jasad Pak Karman ke dalam hutan. Martha masih belum paham untuk apa mereka memotong dan membawa tubuh Pak Karman. Berbagai spekulasi dan kecurigaan muncul dalam benak Martha. Spekulasi dan kecurigaan itu muncul kepada sebuah pertanyaan, apakah mereka akan mengkonsumsi daging Pak Karman? Kalau benar, berarti mereka adalah kanibal. Martha bergidik ngeri kalau membayangkan sampai ke arah sana. Setelah kedua sosok itu hilang dengan membawa potongan tubuh Pak Karman dari pengawasan Martha, lantas ia membalikkan tubuhnya untuk kembali ke gubuk milik si kakek. Tapi tiba-tiba Martha menghentikan langkah kakinya setelah ada seseorang yang menghadangnya di tengah jalan. Mulut Martha menganga dan netranya membulat kala menatap seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Karena seseorang itu adalah salah satu pelaku yang telah menyeret dan memotong jasad Pak Karman. Ketika Martha sedang panik dan ketakutan, tiba-tiba ada seseorang di belakang Martha yang langsung membekap mulutnya. Martha gelagapan dan matanya kian membulat saat seseorang tersebut membekap mulut Martha dengan kuat, lantas membawanya masuk ke gubuk pria tua itu. Sementara lampu templok yang dibawa Martha sedari tadi terjatuh di tanah yang basah. Di dalam gubuk si kakek, Martha tampak terkejut karena Arman, Dadan, dan pria tua pemilik gubuk tersebut sedang meringkuk dengan tubuhnya yang sudah terikat kencang di ruangan yang terlihat temaram. Karena pendarahan lampu templok yang menempel di pojok bilik itu, apinya hanya menyala kecil. Sementara beberapa orang yang sama yang membekap mulut Martha berdiri mengelilingi mereka bertiga. Selanjutnya tubuh Martha diikat oleh salah seorang yang tadi membekapnya. Martha tersungkur di lantai bambu setelah seseorang itu mendorong tubuhnya dengan kasar. 6 orang berpakaian serba hitam dengan mengenakan penutup wajah
menatap tajam ke arah Arman, Dadan, Marta, dan si kakek yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuh mereka sudah diikat dengan kencang. Besok kita bawa mereka ke pemukiman. Orang-orang di pemukiman itu tentu akan sangat senang ketika kita membawa daging-daging manusia yang masih segar, karena sudah lama kita tidak menikmatinya. Kita istirahat di sini. Beberapa orang harus menjaga mereka agar tidak kabur. Celaka kita tidak akan selamat. Siapa orang-orang ini, kek? Mereka adalah penghuni pemukiman di tengah hutan sana. Mereka dikenal sebagai pemakan daging manusia. Sudah banyak orang-orang yang hilang tidak kembali ketika masuk ke hutan ini karena ulah mereka. Kakek tidak mengerti kenapa mereka sampai mengetahui gubuk ini. Wajah Arman, Dadan, dan Marta tampak pucat kala si kakek menjelaskan perihal tentang orang-orang yang telah menangkap mereka. Setelah bisa kabur dan terbebas dari rumah-rumah panggung yang hampir membunuh mereka, saat ini mereka dihadapkan dengan kekhawatiran dan kecemasan yang lain. Bahkan lebih dari itu, bahaya ancaman kehilangan nyawa akan mereka hadapi selanjutnya. Arman berpikir mungkin ini sudah jalan takdirnya untuk tidak dipertemukan kembali dengan keluarganya. Semua terdiam, keadaan menjadi hening. Tidak ada sepatah kata pun yang kembali terucap dari mulut mereka. Yang saat ini Arman, Dadan, Marta, dan si kakek itu pikirkan adalah bagaimana caranya bisa terbebas dari orang-orang yang telah menangkap mereka. Hari berganti pagi, langit terlihat tampak terang karena matahari telah muncul di sebelah timur. Tapi tetap saja di gubuk tersebut masih tampak gelap karena banyak pepohonan rindang yang menutupinya. Keenam orang itu menggiring Arman, Dadan, Marta, dan si kakek keluar dari gubuk. Wajah keenam orang-orang tersebut belum terlihat karena masih tertutupi oleh kain berwarna hitam. Walau enggan berjalan, tapi orang-orang itu memaksa Arman dan yang lainnya untuk terus bergerak melangkahkan kakinya menembus hutan belantara menuju ke satu tempat. Keadaan hening, yang terdengar hanya suara derap langkah. Sementara wajah-wajah pucat dan cemas tergambar dari mereka yang terus digiring tanpa henti menyusuri pepohonan dan semak belukar. Agak lama Arman dan yang lainnya digiring di dalam hutan itu sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah pemukiman yang tampak kumuh serta menyeramkan. Sementara penghuni-penghuni pemukiman tersebut terlihat mengerikan dengan wajah-wajah bopeng dan hancur seperti terkena radiasi kimia atau seperti habis tersiram oleh air keras. Penghuni-penghuni pemukiman itu menyambut kedatangan keenam orang yang sedang menggiring Arman, Dadan, Marta, dan si kakek dengan paksa. Mereka para penghuni dusun kanibal itu tersenyum melihat Arman dan yang lainnya saat mereka memasuki dusun tersebut. Setelah berada di sebuah dusun dengan penghuni-penghuninya yang aneh, Arman, Dadan, Marta, dan pria tua itu dimasukkan ke dalam kerangkeng besi seperti binatang ternak. Sementara di dalam kerangkeng itu tampak menyeramkan dengan banyaknya sisa tulang belulang manusia yang berserakan. Kakek janji kita akan keluar dari tempat ini, ujar pria tua tersebut, sementara tiba-tiba saja tali yang mengikatnya begitu saja bisa terlepas dengan pisau kecil berada di genggamannya. Setelah terlepas dari ikatannya, lantas si kakek mendekati Arman dan yang lainnya dengan pisau kecilnya. Lalu pria tua itu melepaskan ikatan yang berada di tubuh Arman, Dadan, dan juga Marta. Tapi mereka belum sepenuhnya terbebas karena masih terkurung di dalam kerangkeng besi. Kita harus cari cara agar bisa keluar dari tempat ini sebelum manusia-manusia aneh itu mendatangi kita, ucap kakek kembali. Si kakek mondar-mandir untuk berpikir keras agar bisa terbebas dari tempat yang terkurung oleh jeruji besi. Memangnya ini tempat apa, kek? Ini dusun kanibal. Dusun ini terkenal dengan penghuni-penghuninya yang suka memakan daging manusia. Dulu ada sekelompok orang yang diusir oleh warga desa karena mempraktekkan ilmu hitam agar dirinya bisa panjang umur dan juga awet muda.
Bahkan katanya bisa sangat kaya raya. Dengan syarat anggota kelompoknya diharuskan untuk menumbalkan salah satu keluarganya dengan cara membunuh dan memakannya. Ketika kelompok tersebut akan mengadakan ritual upacara penumbalan di sebuah rumah yang dibangun di tengah hutan, warga desa mengetahuinya karena sudah ada beberapa warga yang hilang dan menjadi korban dengan ditemukannya sisa tulang belulang. Karena marah dan resah dengan keberadaan kelompok tersebut, seluruh warga desa dikerahkan untuk mendatangi dan mengepung rumah tempat pemujaan. Mereka, para warga desa, membakar rumah itu. Sebagian anggotanya tewas dan sebagiannya lagi ada yang selamat, serta lari ke dalam hutan belantara yang tidak bisa dijamah oleh manusia. Di antara mereka yang selamat dengan luka bakar itu merasa dendam terhadap warga desa dan siapapun. Maka siapa saja yang masuk ke dalam hutan ini, apalagi wilayahnya, mereka akan menangkap, membunuh, bahkan memakannya. Semua terdiam, tidak ada yang menimpali kembali ucapan si kakek. Keadaan menjadi hening sementara wajah-wajah terkurung itu tampak tegang dan pucat dengan penuturan pria tua tersebut. Si kakek bangkit dari tempat duduknya lantas mendekati Martha yang terduduk tegang. Buka bajumu lalu kamu berbaring seolah tidak sadarkan diri. Kakek punya rencana agar kita bisa keluar dari tempat ini. Walaupun agak bingung dengan perintah si kakek, tapi Martha menurutinya, lantas membuka bajunya sambil berbaring di atas tanah yang dipenuhi oleh tulang belulang yang berserakan. Tampak luka bakar yang belum kering itu terlihat dari tubuh Martha, sementara Arman dan Dadan hanya terdiam belum paham sambil menunggu rencana si kakek berikutnya. Pria tua itu kembali mengikat longgar tubuh Arman, Dadan, Martha dan dirinya, sementara pisau kecil yang ia bawa dari gubuknya tetap berada dalam genggamannya. Tolong, ada orang yang mati. Si kakek terus berteriak lantang agar ada seseorang yang datang dan membuka kurungan itu. Tak berapa lama datang dua orang sambil membentak si kakek yang sedang berteriak. Diam, berisik. Teman saya tewas terkena penyakit aneh, bahkan penyakitnya cepat menular. Pasti kalian dan yang lainnya enggan ketularan juga kan? Dua orang penjaga itu saling bertatapan seperti ragu dengan ucapan si kakek. Tapi pria tua tersebut meyakinkan mereka berdua hingga mereka percaya setelah melihat luka bakar yang berada di tubuh Martha. Kedua orang itu segera membuka kunci pintu jeruji besi. Manakala kedua orang tersebut mendekati tubuh Martha yang terlentang, dengan cepat si kakek menyergap salah satu dari kedua orang itu, lantas menikam tubuhnya dengan pisau kecil berkali-kali hingga ia rubuh lalu tewas, sementara tangan si kakek basah berlumuran darah dengan pisau yang masih terhunus di genggamannya. Melihat temannya tewas, seseorang itu tampak panik bahkan hendak lari keluar dari kurungan tersebut untuk meminta pertolongan. Tapi Arman menyergapnya, lantas menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh seseorang itu hingga ia roboh dan tewas seketika. Setelah si kakek berteriak untuk menghadangnya sambil melemparkan pisau kecil kepada Arman. Pintu jeruji terbuka lebar dengan dua orang terkapar tewas di dalamnya. Si kakek mengomandoi agar segera keluar dari kurungan besi itu setelah memeriksa keadaan di luar. Tak berpikir panjang, Arman dan yang lainnya segera keluar mengikuti langkah si kakek yang berjalan ringkih, bergerak menyelinap di antara bangunan-bangunan kumuh memasuki hutan rimba. Namun seseorang warga dusun mengetahui pergerakan pria tua dan teman-temannya yang sedang berusaha kabur. Seseorang tersebut berteriak memberitahukan yang lainnya hingga belasan warga penghuni dusun kanibal itu mengejar Arman dan teman-temannya yang lari memasuki rimbunnya pepohonan dan semak belukar. Kalian ikuti saya, jangan sampai berpisah. Si kakek terus berlari dengan napas memburu cepat, sementara belasan orang mengejarnya dari belakang dengan membawa senjata tajam. Mataharinya perlahan bergerak mengikuti pergerakan pria tua dan yang lainnya yang terus berlari tanpa lelah untuk menghindari kejaran manusia-manusia berwajah bopeng.
Si kakek berlari di depan Arman dan yang lainnya menuju ke jalan besar. Karena pria tua itu pernah melihat mobil truk dengan mengangkut kayu yang melewati jalan besar. Pikirnya mudah-mudahan saja ada truk yang melewati hutan ini dan ia bisa meminta pertolongan, bahkan menumpang hingga sampai ke pemukiman warga. Luka bakar di tubuh Martha mulai terasa nyeri, berdenyut dan perih. Karena ia terus bergerak yang mengakibatkan lukanya menganga kembali, ditambah peluh yang terus keluar dari tubuhnya, hingga pergerakan larinya jadi melambat. Martha tertinggal jauh dari teman-temannya, degup jantungnya berdebar kencang. Hembusan napasnya terus memburu untuk menampung oksigen. Luka di tubuhnya semakin terasa nyeri hingga mengeluarkan darah. Martha tidak kuat lagi menahan rasa nyeri dari luka bakar di tubuhnya, hingga ia tersungkur dan jatuh di antara rerumputan serta tanah yang basah. Sementara belasan manusia-manusia kanibal itu terus mengejar semakin mendekatinya. Jalan besar itu mulai terlihat oleh si kakek, bahkan ada sebuah truk yang sedang berjalan dari jalan besar tersebut. Si kakek kian semangat berlari karena sudah tidak sabar ingin segera tiba sebelum truk itu pergi berlalu melewatinya. Sementara Arman dan Dadan masih berlari mengikuti si kakek. Dengan susah payah akhirnya pria tua tersebut sampai di tengah jalan besar sebelum truk pengangkut kayu itu melewatinya. Si kakek berhenti di tengah jalan untuk menghadang truk yang terus berjalan, sementara hembusan napasnya memburu cepat, terlihat dari dadanya yang kembang kempis. Arman terus berlari menyusul si kakek, tapi sesaat ia berhenti dan membalikkan tubuhnya berlari ke arah Martha. Setelah ia sadar jika temannya itu tertinggal bahkan terjatuh. Martha yang terjatuh segera bangkit kembali dan melanjutkan pelariannya. Martha tidak memperdulikan rasa sakit di tubuhnya, karena ia tidak mau tertangkap dan menjadi santapan manusia-manusia kanibal. Arman langsung membantu dengan menggandeng temannya setelah berada di hadapan Martha. Lantas mereka bergerak kembali dengan berlari menyusul si kakek dan Dadan yang sudah berada di jalan besar. Si kakek langsung menghadang truk yang sedang berjalan dengan dibantu oleh Dadan setelah dirinya sampai di lokasi. Supir truk refleks menginjak rem sambil membentak pria tua dan Dadan yang menghadangnya. Kalian cari mati ya? Tolong bantu kami, nyawa kami sedang terancam, manusia-manusia kanibal sedang mengejar kami. Karena merasa kasihan dengan si kakek, supir truk itu mengizinkan si kakek dan Dadan untuk menumpangi truknya. Setelah diizinkan oleh sopir truk, mereka berdua langsung menaiki bak truk yang sudah terisi oleh kayu-kayu besar. Sementara Arman dan Martha masih berusaha berlari mendekati truk yang berhenti di tengah jalan besar dengan kejaran belasan orang pemakan manusia yang mengerikan. Dadan mengatakan bahkan memohon kepada sopir truk agar jangan langsung menjalankan truknya sebelum teman-temannya itu sampai. Untungnya sopir tersebut mengerti dan menuruti permintaan Dadan. Dengan susah payah dan hampir tertangkap oleh manusia-manusia kanibal, akhirnya Arman dan Martha sampai di jalan besar dengan truk yang sedang terparkir. Tak berpikir panjang, mereka berdua langsung menaiki truk tersebut. Lantas sopir itu langsung menginjak pedal gas. Truk pun berjalan kencang membelah hutan dengan kejaran manusia-manusia kanibal, tapi mereka tidak bisa menyusul truk yang sedang berjalan dengan kencang. Langit begitu tampak cerah dengan bentangan warna birunya, bahkan tidak ada awan putih yang menghiasinya. Sementara matahari yang berada di tengah cakrawala itu terus mengikuti pergerakan truk yang berjalan melewati pepohonan di tengah hutan. Suara deru mesin mobil terdengar bising di antara para penumpangnya yang terdiam hening. Arman, Dadan, Martha dan pria tua itu tidak ada yang berkata sepatah kata pun setelah selamat dari kejaran para penghuni dusun kanibal. Mereka terdiam untuk menenangkan diri, mengatur napas yang masih tersendat, merehatkan dari rasa lelah tenaga dan pikiran. Angin yang berhembus kencang menerpa tubuh dan memainkan rambut Martha kian kemari yang sedang terduduk di atas badan truk. Martha meringis kesakitan karena luka bakar di tubuhnya menganga kembali. Bahkan tubuhnya yang tampak kurus tidak tertutupi oleh baju, karena ia membukanya sewaktu berada dalam kurungan jeruji besi yang berada di dusun kanibal. Tubuhnya tampak basah oleh keringat bercampur darah yang keluar dari luka yang menganga. Si kakek merasa kasihan dengan keadaan Martha, lantas ia mendekatinya sambil menawarkan kemeja yang dibuka dari tubuhnya.
Lukamu lumayan berat. Pakai kemeja ini supaya lukamu tidak bertambah parah. Terus kakek bagaimana? Kakek masih pakai baju kaos, sementara tubuhmu tidak tertutupi oleh sehelai kain pun. Entah kami harus membalasnya dengan apa, karena kami sangat berhutang nyawa. Kakek telah banyak menolong kami. Arman merasa terharu dengan bantuan pria tua yang sudah banyak menolong diri dan teman-temannya. Dari manik matanya terlihat berkaca-kaca, sementara batinnya mengucapkan rasa syukur karena masih ada manusia yang baik di tengah kesulitan yang melandanya. Si kakek hanya terdiam dan biasa saja dengan perkataan Arman. Ia tak merasa hebat bahkan jumawa karena telah menolong orang lain. Sebab dirinya pun pernah ditolong oleh seseorang sewaktu nyawanya terancam. Bahkan dirinya hendak dibakar oleh warga karena dituduh menumbalkan anak dan istrinya. Padahal anak dan istrinya tersebut meninggal secara mendadak dan misterius. Bahkan kematian mereka menyisakan kejanggalan serta keganjilan yang sampai saat ini belum dipahami oleh si kakek. Karena trauma dengan perlakuan warga terhadap dirinya, pria tua itu lebih memilih mengasingkan diri di dalam hutan. Si kakek tidak merasa dendam dengan perlakuan warga desa terhadapnya. Justru ia sering membantu dan menolong orang lain, serta warga desa yang tersesat di dalam hutan. Karena pria tua itu selalu memegang ucapan dari seseorang yang pernah menolongnya. Di dunia ini masih banyak orang-orang yang baik. Jika kau belum menemukannya, maka jadilah bagian dari orang-orang baik itu. Truk masih terus melaju di jalan besar perhutanan. Supir truk yang sedang fokus menyetir merasa penasaran dengan mereka yang ikut menumpang di mobilnya. Dengan suaranya yang lantang, supir truk tersebut berteriak menanyakan sesuatu kepada Arman dan yang lainnya. Kalian turun di mana? Arman yang terlebih dahulu mendengar teriakan supir truk itu segera menghampirinya. Truk ini menuju ke permukiman warga kan? Truk ini akan berhenti di desa Warnajati. Kami boleh ikut ke desa tersebut kan? Tanya Arman kembali sambil berteriak karena suara deru mesin truk itu terdengar bising hingga memaksa Arman untuk mengeraskan suaranya. Sopir truk merasa ragu dengan permintaan Arman karena ia curiga dan takut kalau mereka adalah orang-orang jahat. Bahkan khawatir jika warga desa menolak keberadaan beberapa orang yang ia bawa dari dalam hutan, termasuk juragan yang sulit untuk mempercayai orang lain yang belum dikenalnya. Karena tidak ada jawaban dari sopir tersebut, seperti tahu dengan kegusaran dan ketakutannya, Arman berucap kembali untuk meyakinkan sopir truk itu. Kami tidak akan mencelakai abang. Kami orang-orang baik yang sedang mendapatkan musibah. Kalau abang membantu satu kali lagi kesulitan kami akan sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Dan juga kami tidak akan tinggal lama di desa tersebut. Kami akan segera kembali pulang ke rumah kami yang berada di kota, karena kami berasal dari sana. Sopir tersebut langsung percaya dengan ucapan Arman karena merasa kasihan dengan Arman dan yang lainnya. Lantas sopir truk itu mengizinkan mereka untuk ikut ke desanya, meski ia sadar jika warga tidak akan mudah mempercayai keberadaan orang-orang asing masuk ke desa mereka, termasuk juragannya. Apalagi Arman dan teman-temannya tersebut menumpang truk dari hutan pedalaman. Bukan tanpa alasan warga desa Wanajati menolak bahkan mengusir orang-orang asing yang berasal dari dalam hutan. Karena warga desa khawatir bahkan takut jika orang-orang dari dalam hutan yang memasuki desa mereka itu adalah para pemuja ilmu hitam yang menumbalkan orang-orang tak berdosa. Truk terus melaju tanpa henti menyusuri jalan besar yang panjang membelah hutan sejauh mata memandang. Suara gemeretak batu koral yang terlindas oleh ban terdengar jelas mengiringi laju truk menuju ke desa Wanajati. Sopir truk itu bernama Hasan. Sebenarnya ia sudah terbiasa melewati hutan tersebut dengan truk milik juragannya, karena memang itu adalah pekerjaannya. Hasan ditugaskan oleh juragannya untuk mengangkut potongan kayu dari dalam hutan menuju ke desa. Selanjutnya kayu tersebut akan dikirim ke kota. Hasan sering diingatkan oleh juragannya jika ada seseorang yang tidak ia kenal menghadang truknya di tengah-tengah hutan untuk meminta tumpangan, agar jangan sekali-kali menaikkannya. Tapi larangan dari juragannya tersebut dilanggarnya karena ia yakin jika Arman dan teman-temannya itu orang baik yang sedang mendapatkan kesulitan.
truk perlahan telah keluar dari perbatasan hutan dan memasuki perkebunan warga. Sementara hari sudah mulai berganti sore karena tampak muncul semburat jingga di langit cerah. Truk itu terus bergerak melewati beberapa warga yang berjalan pulang. Setelah selesai dari aktivitas mengolah perkebunannya, warga-warga desa tersebut menatap curiga dengan keberadaan Arman dan teman-temannya yang ikut menumpang di mobil truk. Ahsan menghentikan truknya di pelataran rumah yang luas. Sopir truk yang bernama Ahsan itu segera turun setelah truk tersebut terparkir. Arman, Dadan, Marta, dan si kakek segera ikut turun. Arman dan yang lainnya merasa senang dan sangat bersyukur karena mereka sudah benar-benar berada di pemukiman warga. Bahkan Arman merasa yakin kalau dirinya tidak memasuki dan terjebak kembali di desa gaib atau desa para penghuni manusia-manusia kanibal. Namun perasaan senang itu berubah menjadi kecemasan setelah banyak warga desa yang berkerumun di pelataran rumah milik Juragan Kayu. Dengan penuh kecurigaan, takut Arman dan teman-temannya yang baru turun dari mobil truk adalah penghuni dusun kanibal. Warga desa berteriak kompak agar Arman, Dadan, dan Marta dan juga pria tua itu untuk segera pergi meninggalkan desa Warnajati. Tampak warna langit sudah mulai kekuningan kala mobil truk yang ditumpangi oleh Arman dan yang lainnya telah memasuki desa Warnajati. Karena memang hari sudah berganti sore, Arman, Dadan, Marta, dan pria tua juga sopir tersebut turun dari truk setelah truk itu berhenti di pelataran rumah yang cukup luas. Tampak dari wajah-wajah mereka menyiratkan sebuah kegembiraan saat pertama kali memijakan kakinya di pemukiman warga. Karena pemukiman itu benar-benar sebuah desa, bukan desa gaib yang pernah mereka sambangi selama berada di dalam hutan waktu itu. Namun kegembiraan tersebut hanya sesaat. Arman, Dadan, dan Marta merasa cemas kala puluhan warga desa berkumpul untuk menyuarakan keberatannya. Warga desa berteriak kompak agar mereka yang baru keluar dari hutan supaya pergi dari desa tersebut atau kembali ke dalam hutan. Karena warga khawatir kalau mereka adalah bagian dari penghuni dusun kanibal pemuja ilmu hitam. Si kakek lebih cemas lagi karena warga desa pasti mengenali dirinya. Pria tua tersebut membayangkan kembali bagaimana dulu dirinya diusir oleh warga desa karena dituduh menubalkan keluarganya demi harta kekayaan. Hingga ia mengasingkan diri di tengah hutan. Kalau saja tidak ada yang menolongnya, mungkin dirinya sudah tewas dibakar oleh warga. Ahsan, kenapa kamu membawa manusia-manusia penghuni dusun kanibal itu? Orang-orang ini bukan bagian dari mereka, tapi korban yang meminta pertolongan sewaktu dikejar-kejar oleh manusia kanibal di dalam hutan sana. Tahu dari mana kalau mereka bukan penghuni dusun di dalam hutan sana? Karena saya menyaksikan sendiri ketika mereka dikejar-kejar hendak dibunuh oleh para penghuni dusun itu. Kamu jangan berbohong, Ahsan. Jelas-jelas orang-orang ini bagian dari penghuni desa kanibal. Buktinya mereka bersama si kakek tua itu. Bukankah dulu si kakek itu pernah kita usir, bahkan hendak kita bakar karena telah menubalkan anak dan istrinya? Oh, jangan-jangan kamu juga sudah ikut-ikutan, bahkan sudah menjadi bagian dari mereka. Perdebatan Ahsan dengan warga desa tidak bisa terhindar. Bahkan Ahsan tidak bisa menjawab kembali tuduhan warga. Sementara warga semakin memanas karena terprovokasi dengan ucapan-ucapan warga yang lain. Ahsan, Arman, dan yang lainnya semakin terpojok. Tunggu apa lagi? Ayo kita usir mereka dari kampung ini. Bila perlu bunuh dan bakar mereka sebelum salah satu keluarga kita menjadi korban dari kebiadaban mereka. Arman dan yang lain hanya terdiam, ketakutan dengan provokasi dan ancaman warga. Terlihat dari wajah mereka yang sangat pucat, sudah merasa senang karena terbebas dari ancaman makhluk-makhluk gaib di rumah-rumah panggung tempat mereka bekerja. Pun dengan penghuni dusun kanibal yang hampir merenggut nyawa mereka. Kini ancaman kehilangan nyawa tersebut datang dari penduduk desa. Dengan rasa was-was dan cemas, Arman maju menghadapi warga untuk membela diri, menjelaskan bahwa dirinya dan juga teman-temannya adalah korban, serta datang ke desa ini justru untuk meminta perlindungan dan pertolongan. Namun warga desa tidak percaya dengan penjelasan Arman. Warga desa meminta supaya hari itu juga Arman dan yang lainnya termasuk Ahsan harus segera pergi meninggalkan desa tersebut sebelum warga membakar mereka hidup-hidup. Arman, Marta, Dadan, si kakek, bahkan Ahsan semakin panik dengan kemarahan warga. Mereka berpikir tidak mungkin untuk kembali ke dalam hutan karena sama saja dengan bunuh diri. Tapi mereka juga takut dengan kemarahan warga jika harus mempertahankan untuk tetap berada di desa tersebut.
Manakala keributan warga dengan kelompok Arman hampir mengarah kepada anarkis, tiba-tiba dari dalam rumah yang agak megah itu muncul pria bertubuh tambun. Pria tersebut mendekati warga desa yang tengah ribut dengan pihak Arman. Ada apa ini ribut-ribut di depan rumah saya? Itu si Hasan, anak buah bapak. Sudah berani-beraninya membawa masuk manusia-manusia kanibal ke desa kita. Pria tambun yang ternyata juragan kayu tersebut menatap anak buahnya yang diam tetap bergeming. Hasan, sudah saya katakan, kalau ada yang minta tumpangan di tengah jalan, apalagi di dalam hutan sana, jangan dikasih. Karena akan membahayakan dirimu bahkan warga desa ini. Kamu tahu kan bagaimana bahayanya di dalam hutan sana? Karena saya pernah mengalaminya. Andai saja tidak ditolong oleh pria tua yang tinggal di dalam hutan itu, mungkin saya sudah menjadi santapan manusia-manusia kanibal itu. Hasan tidak menimpali teguran juragannya karena ia juga merasa bersalah telah ceroboh memberikan tumpangan kepada orang asing. Walaupun ia tahu kalau mereka yang ikut penumpang truknya itu adalah bukan orang-orang jahat atau bagian dari dusun kanibal di dalam hutan. Manakala juragan kayu tersebut memperhatikan satu persatu Arman dan teman-temannya, ia mengenali pria tua yang pernah menolongnya ketika truknya dicegat oleh manusia-manusia kanibal di dalam hutan waktu itu. Si juragan itu masih teringat dalam benaknya bagaimana ia ditolong olehnya. Kalau saja si kakek tidak mengalihkan perhatian manusia-manusia kanibal tersebut, mungkin ceritanya akan lain. Karena merasa berhutang nyawa dengan si kakek yang telah menolongnya, si juragan menjelaskan kepada warga desa jika pria tua dan teman-temannya tersebut bukan bagian dari penghuni-penghuni dusun kanibal. Mereka adalah orang-orang baik. Bahkan si kakek yang bernama Mahmudin itu pernah menyelamatkan nyawanya dari hadangan manusia-manusia kanibal di tengah perjalanan sewaktu pulang membawa kayu dengan truknya di dalam hutan. Karena Pak Sobri mempunyai kebun jati yang sangat luas di ujung hutan sana, emosi dan amarah warga desa yang tadinya memanas akhirnya redam oleh penjelasan sang juragan kayu. Warga mempercayai ucapan si juragan tersebut karena juragan kayu yang bernama Pak Sobri itu adalah kepala desa Warna Jati yang paling dihormati bahkan disegani oleh semua warga. Akhirnya warga desa membubarkan diri setelah Pak Sobri memerintahkan warganya untuk pulang ke rumahnya masing-masing, serta untuk urusan kakek Mahmudin dan yang lainnya menjadi tanggung jawab Pak Sobri. Pak Sobri meminta maaf kepada kakek Mahmudin dan yang lainnya atas perlakuan warga desa. Kakek Mahmudin memaklumi atas tindakan warga tersebut. Justru si kakek sangat berterima kasih kepada Pak Sobri karena telah menolong diri mereka dan juga teman-temannya dari amukan warga. Selanjutnya Pak Sobri selaku kepala desa Warna Jati mempersilahkan kakek Mahmudin, Arman dan teman-temannya masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat dan menenangkan diri. Bahkan Pak Sobri menyuruh Arman bersama yang lainnya untuk tinggal beberapa hari di rumahnya karena melihat kondisi tubuh Marta yang terlihat mengkhawatirkan. Pak Sobri menanyakan kepada si kakek kenapa sampai tinggal sendirian di tengah hutan, pun menanyakan kepada Arman dan teman-temannya kenapa sampai tersesat di dalam hutan. Pria itu menjelaskan kalau dirinya tinggal di dalam hutan itu dengan tujuan mengasingkan diri dari amukan warga 10 tahun yang lalu, karena dirinya dituduh menjalankan ilmu hitam dengan menubalkan keluarganya. Sementara Pak Sobri tidak tahu menahu kalau pria tua itu pernah diamuk warga karena dulu ia belum tinggal di desa tersebut. Arman pun menjelaskan kalau dirinya dan teman-temannya itu berbeda, serta sampai tersesat di hutan karena sedang bekerja menjaga rumah-rumah panggung, padahal rumah panggung itu adalah penyimpanan jenazah sekaligus tempat tumbal pemujaan kekayaan. Arman menjelaskan kembali kepada Pak Sobri jika dirinya dan teman-temannya hampir kehilangan nyawa. Bahkan 3 rekan kerjanya tewas di tempat itu karena telah ditumbalkan. Hingga Pak Sobri merasa kasihan dengan nasib si kakek, Arman dan teman-temannya. Seminggu sudah Arman dan teman-temannya tinggal di rumah Pak Sobri. Setelah Marta sudah agak pulih dari luka bakarnya, Arman, Dadan, dan Marta berpamitan untuk pulang ke kota karena sudah rindu berat dengan keluarganya. Tadinya Pak Sobri berharap agar Arman dan teman-temannya untuk tetap tinggal di desa tersebut serta ikut bekerja di perusahaan kayu miliknya. Tapi Pak Sobri tidak mencegah keputusan mereka untuk tetap pulang ke rumahnya masing-masing.
Sementara untuk membalas jasa kakek Mahmudin, ia diberi rumah sebagai tempat tinggal oleh Pak Sobri. Bahkan si kakek diberi lahan kosong untuk digarap sebagai lahan bercocok tanam. Arman, Marta, dan Dadan akhirnya pamit pulang ke rumahnya masing-masing yang diantarkan oleh Ahsan dengan menumpang truk milik Pak Sobri. Sekalian Ahsan juga hendak pergi ke kota untuk mengantarkan kayu kepada pemesannya. Sebelum Arman dan teman-temannya pergi pulang ke kota meninggalkan desa Warnajati, Pak Sobri menawarkan pekerjaan di perusahaan mebel miliknya yang berada di kota. Kebetulan perusahaannya tersebut dipegang oleh anaknya. Arman beserta yang lainnya sangat bersyukur sekali karena telah selamat dari mara bahaya. Mereka sangat berterima kasih sekali pada kakek Mahmudin, Pak Sobri, dan Ahsan. Tanpa perantara pertolongan mereka, mungkin dirinya dan teman-temannya tidak bisa kembali kepada keluarganya karena sudah menjadi mayat. Arman, Dadan, dan Marta tidak akan melupakan jasa-jasa orang-orang yang telah menolongnya. Sore hari, tatkala matahari sudah berada di ufuk timur, Arman, Dadan, dan Marta sudah berada di kota kelahirannya. Tidak terasa bulir bening keluar dari mata Arman kala dirinya bisa memijakan kakinya kembali di tanah kelahirannya. Begitupun dengan Dadan dan Marta, mereka tidak percaya bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Dadan dan Marta segera pulang ke rumahnya untuk menemui keluarganya dengan penuh rasa syukur. Setelah Marta bertemu dengan keluarganya, walaupun berat ia menemui keluarga Abdul untuk menceritakan nasib Abdul yang tidak selamat. Meskipun keluarga Abdul sangat terpukul bahkan sedih, tapi mereka menerima takdir yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya Arman dan teman-temannya ingin melaporkan perbuatan Raden Putri yang sangat menyimpang kepada pihak berwajib. Tapi Arman dan yang lainnya tidak mempunyai bukti kuat untuk memenjarakan perempuan tua yang telah menyengsarakan mereka. Di rumahnya, Rani tampak sedih dan kebingungan karena suaminya belum juga kunjung pulang. Ketika dirinya sedang melamun memikirkan nasib suaminya, tiba-tiba terdengar suara seseorang pria yang mengucapkan salam. Rani terperanjat dari lamunannya. Ia langsung beranjak melangkah menuju ke arah pintu depan. Rani menatap nanar ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Sementara manik matanya tampak berkaca-kaca karena ada seseorang pria kurus yang berdiri di ambang pintu. Rani langsung berlari memburu pria yang masih berdiri di ambang pintu itu. Setelah berada di hadapannya, Rani langsung memeluk erat sambil menangisi pria yang ternyata suaminya yang selama ini ia nantikan kepulangannya. Pun dengan Arman, ia tidak melepaskan pelukan istrinya. Arman menumpahkan rasa rindu terhadap istri tercintanya. "Mana anak-anak?" tanya Arman sambil perlahan melepaskan pelukan dari tubuh istrinya. Sementara tangannya mengusap untuk membingkai wajah istrinya yang basah karena air mata. Rani memberi isyarat kalau anak-anak berada di kamar. Arman langsung memburu ke arah kamar untuk menemui anak-anaknya yang diikuti oleh istrinya. Arman memeluk kedua anaknya sambil menangis menumpahkan rasa rindunya dengan diikuti senyuman gembira dari bibir anak-anaknya. Rani dan kedua anaknya tersenyum dan menangis bahagia karena suami dan ayahnya telah kembali berada di tengah-tengah mereka. Rani kembali menangis pilu setelah Arman menceritakan pengalaman buruk dengan pekerjaannya itu, serta di mana suaminya tersebut bekerja. Arman menceritakan kembali bagaimana dirinya dan rekan kerjanya hampir tewas karena resiko pekerjaannya. Bahkan 3 rekan kerjanya tewas karena menjadi tumbal dari perempuan tua yang mempekerjakannya. Rani begitu sedih karena memikirkan begitu berat perjuangan suaminya dalam mencari nafkah untuk diri dan anak-anaknya. Arman menyuruh istrinya agar jangan sampai mempergunakan uang hasil dari kerjanya karena menurut Arman uang tersebut adalah uang haram. Khawatir jika uang tersebut sampai digunakan akan mengakibatkan bencana dan malapetaka kembali bagi keluarganya. Setelah kejadian buruk yang menimpa dirinya, Arman berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Bahkan ia bertekad untuk memperbaiki diri dengan belajar menuntut ilmu agama dan memperbanyak ibadah yang selama ini ia abaikan, bahkan ia tinggalkan. Arman, Dadan, dan Marta menerima tawaran kerja dari Pak Sobri. Mereka bekerja di perusahaan mebel milik Pak Sobri yang dikelola oleh anaknya. Walaupun gajinya tidak terlalu besar, tapi Arman, Dadan, dan Marta sangat bersyukur sekali.
bahkan bisa menafkahi serta mencukupi kehidupan keluarganya. Siang itu, ketika Arman mengantarkan barang pesanan keluar kota, ia menatap seorang pria muda sedang berdiri melihat pada selembar kertas yang menempel di gardu listrik. Setelah membaca tulisan yang tertera di kertas tersebut, lantas pemuda itu pergi berlalu sambil tersenyum riang. Arman merasa penasaran, lalu ia mendekati kertas yang masih menempel di gardu tiang listrik. Arman sangat terkejut setelah membaca tulisan itu karena kertas tersebut bertuliskan, "Lowongan pekerjaan mengurus dan menjaga ratusan rumah di tengah hutan dengan gaji serta tunjangan yang sangat besar." Tulisan tersebut diakhiri dengan kalimat, "Jika Anda berminat, langsung datang ke rumah Ibu Suhartini." Sekian. Dan terima kasih buat Feliwah yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.